Ibu sama anak-anak pergi ya dari rumah ini. Rumahnya mau dijual. Pergi kalian. Gimana Pak Rustam? Rumahnya sudah dikosongin Pak. Udah beres Pak, semuanya. Tenang aja. Jadi gimana? Deal kan dengan harga yang kita sepakati waktu itu? Iya Pak Rustam. Oke, deal ya Pak. Kemana Mas Rustam ya? Kok belum datang sih jam segini? Aku sudah dandan dari tadi sore kayak gini. Kok Mas Rustam belum datang-datang sih? Ngebetain banget sih nih Mas Rustam. Kalau tahu nggak datang buru-buru mah, aku juga kan dandannya nggak buru-buru juga. Kan sayang make up aku jadinya kalau kayak gini. Giliran aku nggak make up, dia marah-marah gitu. Sekarang aku udah make up, dianya kayak gitu. Datangnya telat, nyebelin banget sih jadi orang. Wah, kayaknya Mas Rustam tuh yang datang. Coba aku cek dulu deh ke depan. Halo sayang, mau kemana sih? Tahu Mas Rustam, kamu tuh nyebelin banget sih. Aku udah nungguin kamu dari tadi, tahu gak sih? Kamu gak lihat nih, aku udah cantik kayak gini. Jangan ngambek gitu dong sayangnya Mas. Lihat nih, Mas bawa apa buat kamu. Pasti kamu seneng deh dengan hadiah dari Mas ini. Wah, gaun sayang. Kamu beliin aku gaun. Pasti harganya mahal banget deh ini sayang. Ya jelas dong, namanya juga gaun beli di butik ya pasti mahal lah. Makanya kamu jangan ngambek lagi ya. Mas telat datang itu karena Mas beli gaun ini dulu buat kamu tahu. Iya, maaf. Kirain aku kamu pulang dulu ke rumah istri kamu itu tuh. Ya enggak lah, aku lebih milih ke kamu dulu, baru abis itu ke istri aku. Udah mending kita langsung main kapal-kapalan aja yuk. Gimana, mau nggak? Mas Rustam, apa sih? Aku jadi malu tahu sama kamu. Makasih ya sayang, kamu udah bantuin ibu. Iya bu, pakai bilang makasih sekali sih bu. Aisyah kan anak perempuan ibu. Jadinya ya Aisyah harus bisa lah bantu-bantu ibu. Makasih ya cantik. Bu, kenapa Bapak pulang malam terus sih Bu? Bahkan tiap hari libur juga Bapak selalu aja kerja Bu. Farhan, Bapak kan gini itu karena Bapak lagi mencari kebahagiaan buat kita nak. Bapak kerja kayak gini kan buat kebahagiaan kamu, kebahagiaan ibu, dan kebahagiaan Kak Aisyah juga sayang. Kebahagiaan apa lagi Bu? Kalau cara Bapak gini mah sama aja Farhan gak merasa bahagia Bu. Teman-teman Farhan juga banyak yang kerja bapaknya tapi gak kayak Bapak Bu, sampai jarang ada di rumah kayak gini. Farhan, gak boleh ngomong kayak gitu Mendingan kamu ke kamar yuk sekarang, kakak antar. Kakakmu ada yang dibicarain sama kamu. Ya udah deh Kak, ayo Kak. Bu, Aisyah ke kamar Farhan dulu ya sebentar. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa sayang. Ya udah, yuk deh kita ke kamar. Ayo kakak. Ya ampun, sekarang aku sudah tidak bisa lagi menyembunyikannya. Anak-anakku sudah besar. Sekarang mereka tahu bahwa bapaknya tidak pernah memikirkan diri mereka. Bagaimana ini? Aku juga merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh anak-anakku. Sudah hampir 5 bulan belakangan ini, sikap Mas Rustam berubah. Mas Rustam jadi dingin dan banyak kabar miring yang sampai ke telingaku kalau Mas Rustam ada wanita lain. Tapi sebelum aku menyaksikan itu dengan mata kepalaku sendiri, aku akan terus coba mempercayai Mas Rustam demi anak-anak. Ibu habis menangis ya? Maafkan kata-kata Farhan tadi ya bu, kalau ibu sedih. Enggak nak, gak apa-apa. Ibu cuma kelilipan aja kok. Bu, ibu gak usah bohong sama Aisyah bu. Aisyah bukan anak kecil lagi yang bisa ibu bohongin. Bu, Aisyah tahu bu. Aisyah ngerasain gimana perasaan ibu. Apalagi di luar sana, Aisyah juga banyak dengar kabar gak baik tentang bapak bu. Udah ya Aisyah, ini urusan ibu sama bapak kamu. Yang terpenting sekarang kamu fokus aja ya nak dengan sekolah kamu. Sudah larut malam nak, kamu tidur ya. Besok kan kamu harus sekolah. Iya bu, baik. Loh, kamu belum tidur Sekar?
Aku sengaja menunggu kamu, Mas. Ada hal yang mau aku bicarakan sama kamu. Mau bicara apa ya? Bicara aja sih. Mas, maaf. Aku mendengar berita yang gak enak didengar di luar sana, Mas. Aku mendengar Mas punya wanita lain lah. Sudah menikah lagi lah. Apa itu benar, Mas? Kamu punya bukti nggak? Aku berlaku kayak gitu ke kamu. Nggak punya kan? Udahlah, kamu nggak usah dengar apa kata orang. Itu semua cuma pikiran jelek kamu ke aku aja. Aku ini kerja tahu. Udah, titik. Maaf, Mas, kalau aku salah. Udahlah, aku capek ya Sekar. Aku butuh istirahat karena besok aku berangkat pagi sekali. Mau ada pertemuan dengan bos besar. Jadi aku nggak ada waktu buat urusin hal-hal kayak gini. Ngerti kan kamu? Makin kesini makin terlihat bahwa ada yang Mas Rustam sembunyikan. Aku harus bisa meyakinkan ke anak-anakku bahwa hubunganku dan Mas Rustam tidak ada apa-apa yang harus dikhawatirkan. Terutama sama Farhan. Kayaknya dia sangat tertekan sekali dengan kejadian ini. Aku harus kuat dan terlihat seperti tidak terjadi apa-apa demi anak-anakku. Halo sayang, kamu lagi apa nih? Aku ganggu nggak? Halo juga sayangnya Mas. Enggak dong, kamu gak ganggu aku sama sekali. Ada apa sayangnya Mas? Mas, gimana ini? Aku udah malu sama omongan orang-orang di sini. Kamu kan udah sering datang menginap di apartemenku ini. Masa iya sih? Aku sama kamu kayak gini-gini terus? Mana janji kamu yang mau nikahin aku? Apa aku ngomong langsung aja ya ke istri kamu? Jangan sayang, jangan. Nanti rencana aku bisa gagal dong. Ya terus kapan dong, Mas? Aku udah coba sabar loh ke kamu, tapi seolah-olah kamu kayak mainin aku gini. Iya, bentar ya sayang. Sebentar lagi aku bakal nikahin kamu, Deborah. Pokoknya kalau kamu belum kasih aku keputusan dalam beberapa minggu ini, aku akan datang ke rumah istri kamu dan bakalan bilang semuanya tentang kita. Iya sayang ya. Kamu jangan khawatir ya. Pokoknya Mas bakal nikahin kamu. Tenang ya, tenang. Gak usah takut, oke? Oke sayang. Ya udah, nanti jangan sore-sore ya ke apartemennya. Siap. Ya udah, Mas lanjut kerja lagi ya. Dadah. Much. I love you. Untung aja aku bisa ngelesnya. Kayaknya Deborah udah benar-benar gak bisa hidup tanpa aku ya. Kalau gitu, mending aku harus cari cara agar aku bisa minta izin untuk menikahi Deborah nih ke istriku. Ya, aku harus pikirkan lagi caranya. Aisyah, Farhan, Bapak mau bicara sama ibu kalian. Kalian masuk dulu sebentar ke kamar kalian ya. Iya, Pak. Bu, maafkan Bapak kalau Bapak kasih kabar mendadak sama Ibu. Rumah kita ini sudah Bapak jual, Bu. Bapak udah nggak cocok sama lingkungan di sini. Bapak nggak betah sama omongan tetangga yang selalu ikut campur dengan urusan keluarga kita. Ya Allah, Pak. Kenapa semendadak ini sih, Pak? Kenapa Bapak nggak bicarakan dulu sama Ibu, Pak? Gimana ini? Gimana Ibu jelasin ke anak-anak, Pak? Kalau masalah itu kan urusan Ibu, bukan urusan Bapak. Ya, kamu cari cara sendirilah untuk ngomongnya. Terus kita mau tinggal di mana, Pak, kalau rumah ini dijual? Kita pindah ke rumah kontrakan yang udah Bapak bayar, Bu. Udah ya, nggak usah banyak tanya lagi. Bapak mau istirahat dulu nih, capek. Ya Allah, Pak, kenapa Bapak jadi gini sih, Pak, ke aku dan anak-anak? Kenapa Bapak tega menjual rumah yang penuh dengan kenangan ini, Pak? Aisyah udah dengar, Bu, semua perkataan Bapak tadi. Kenapa Bapak jahat, Bu, sama kita? Kenapa Bapak tega ngelakuin itu ke kita, Bu? Iya, Bu, kenapa keluarga kita jadi kayak gini sih, Bu? Ibu sama anak-anak pergi ya dari rumah ini. Rumahnya mau dijual. Pergi kalian. Gimana Pak Rustam? Rumahnya sudah dikosongin, Pak. Udah beres, Pak. Semuanya. Tenang aja. Jadi gimana? Deal kan dengan harga yang kita sepakati waktu itu? Iya, Pak Rustam. Oke, deal ya, Pak. Ya Allah, Pak, apa yang Bapak pikirkan ini, Pak? Kenapa Bapak tega melakukan ini semua sama aku dan anak-anak? Bapak benar-benar tega. Bapak menjual aset rumah kita satu-satunya yang paling berharga dan banyak nyimpen kenangan ini, Bapak. Bapak benar-benar kejam, Pak. Kalau gitu, kita lanjut pembayarannya di dalam aja yuk, Pak. Sekalian kita lihat-lihat dan kita ngobrol-ngobrol dan pembayarannya di dalam aja ya, Pak, supaya lebih enak. Jangan di sini ada mereka tuh. Baik, Pak Rustam. Ayo, Pak, kita masuk ke dalam.
Apa yang aku lihat ini gak bener kan? Mas Rustam mengkhianatiku. Gak mungkin kan? Ini aku mimpi kan? Ya Allah, kenapa kau memberikan cobaan yang begitu besar kepadaku ya Allah? Ternyata selama ini perkataan tetanggaku benar. Mas Rustam mengkhianatiku. Aku gak bisa terus-terusan dibodohi, Mas. Aku harus pergi membawa anak-anakku. Aku gak mau anak-anak akan semakin membenci bapaknya. Kalau tahu Mas Rustam seperti ini, aku benar-benar gak bisa memaafkan kamu, Mas. Kamu tega menjual rumah hanya demi wanita itu, Mas. Kamu benar-benar kebangetan, Mas. Kamu menghancurkan kebahagiaan anak-anak hanya demi kebahagiaan kamu pribadi. Sampai kapanpun aku gak akan pernah memaafkan kamu, Mas. Kamu boleh menyakiti aku, tapi jangan kebahagiaan anak-anakku. Sudah cukup selama ini aku diam dengan semua sikap dan tingkah laku kamu itu, Mas. Terima kasih ya sayang, kalung emasnya. Hehehe, kamu bener-bener bisa banget buat aku bahagia. Gimana kalau kita ke tempat biasa sayang? Ide bagus sayang. Oh iya, besok kita ke butik ya, kita beli baju pernikahan untuk kamu. Atur aja sama kamu sayang. Nah gitu dong, baru namanya calon istri aku. Sayang, kamu di mana ya? Kok kamu nggak ada di tempat tidur sih? Deborah, kamu di mana? Loh, HP-ku kemana ya? Deborah, kamu di mana? Kemana Deborah ya? HP-ku kemana nih ya? Aku cari di dapur deh kali aja. Dia lagi bikin sarapan untukku. Selamat pagi Mas Rustamku yang ganteng. Kenapa? Kaget ya kalau aku nggak ada? Hehehe, makasih ya Mas Rustam yang ganteng dan bodoh. Aku pinjam HP beserta dompet kamu, kartu ATM kamu dulu ya. Nanti kalau udah habis isinya, baru aku kembalikan. Hehehe, dan terima kasih juga ya, karena kamu sudah bodoh. Selama ini sudah mencintai aku. Kamu pikir aku mau nikah? Sorry ya Mas, aku cuma incar harta kamu aja kok. Hehehe, jangan kesel ya Mas. Oh iya, satu lagi, selain itu kamu bayarin ya Mas apartemen aku itu. Soalnya udah telat bayar 2 bulan. Sekali lagi makasih ya Mas Rustamku yang bodoh. Peluk cium dari aku yang mencintai kamu, Deborah. Hah, nggak mungkin ini. Ini semua nggak bener kan? Ah, dasar wanita kurang asem. Aku ditipu sama dia. Seluruh uang dari hasil jual rumahku ada di ATM aku. Dan wanita itu tahu lagi pin ATM-ku. Nggak mungkin. Aku ditipu sama dia. Nggak mungkin. Aku harus cari wanita itu. Lihat aja, sampai kemanapun nggak bakalan aku lepasin kamu. Gara-gara dia aku rela menjual aset berhargaku satu-satunya yang aku miliki. Hingga aku rela mengorbankan keluargaku. Aku emang lelaki bodoh yang nggak berguna. Ah, sial. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya. Sekar, maafin aku Sekar. Ini semua gara-garaku, kesalahanku. Aku rela menukar kebahagiaanku hanya demi wanita penipu seperti Deborah. Aisyah, Farhan, maafkan Bapak. Bapak adalah bapak yang bodoh. Hanya demi kepuasan sesaat, Bapak tega mengorbankan kebahagiaan anak-anak. Aku gak mau kehilangan mereka. Aku harus kembali ke mereka. Sekar, kamu di mana Sekar? Sekar, maafin aku dong. Sekar, tolong buka. Sekar, Aisyah, Farhan, kalian di mana nak? Buka pintunya. Nyari siapa, Pak? Ini Bu, saya cari wanita dan 2 anak-anaknya yang ngontrak di sini. Kemana ya Bu? Kok nggak ada ya? Saya ketok-ketok pintunya, nggak ada orangnya. Oh, Mbak Sekar. Wah, kalau Mbak Sekar mah udah beberapa minggu ini pindah dari sini. Emangnya Bapak ini siapanya Mbak Sekar ya? Saya suaminya Bu. Suaminya? Lah, Mbak Sekar bilang kalau dia nggak punya suami. Katanya suaminya udah lama meninggal lah. Terus Mas ini datang-datang ngaku suaminya. Bingung saya. Udah lah Bu, nggak penting. Saya ini siapa? Ibu tahu nggak Sekar pindah kemana? Saya nggak tahu Pak, kemana Mbak Sekar pindahnya. Ah, ngomong dong kalau nggak tahu. Mau waktu saya aja sih Bu. Ah. Lah, kenapa? Malah marah-marah itu bapak-bapak. Nggak jelas banget deh. Udah stres kali ya itu bapak-bapak. Tadi ngaku suaminya Mbak Sekar. Sekarang malah marah-marah nggak jelas. Dasar bapak-bapak gaje. Nanya bukannya baik-baik, malah marah-marah.
Sekar, maafin aku. Kamu di mana? Aku nggak tahu lagi harus cari kamu kemana. Aku bingung. Hidupku udah jadi berantakan kayak gini. Ini semua emang salahku. Aku memang lelaki bodoh. Aku berhak mendapatkan ini semua. Kehidupanku sudah hancur sekarang. Ini semua gara-gara kebodohanku dan nafsuku. Andai saja aku tidak mengikuti nafsu belaka, pasti hidupku tidak akan berantakan seperti ini. Sekar, Aisyah, Farhan, ayah kangen sama kalian. Bapak rindu sama kalian. Permisi cu, kakek lihat kamu sedang merasa menyesal teramat dalam ya cu. Apa yang kamu lakukan sampai kamu seperti ini? Saya menyiapkan keluarga saya hanya demi kepuasan sesaat, kek. Kakek mau menawarkan kamu jam tangan, cu. Jam tangan ini adalah jam tangan yang bisa memutar waktu kembali. Apa kamu mau, cu? Hah, yang bener, kek. Wah, kalau gitu, ini kek, saya tukar sama mobil saya, kek. Saya mau kembali ke masa lalu. Terima kasih, cu. Kalau gitu kakek permisi dulu ya. Semoga kamu bisa memperbaiki masa lalumu. Iya, kek, iya, kek. Ah, apa ini? Tolong! Hah? Ini kan waktu itu yang aku di apartemen Deborah. Enggak. Kenapa aku balik lagi ke tempat ini ya? Enggak mungkin ini. Kenapa ini terjadi padaku ya? Apa ini azab? Hah, aku terus-terusan kembali ke tempat ini. Aku nggak bisa pergi ke tempat lain ini. Ah! Masa lalu tidak bisa diperbaiki atau dirubah, Rustam. Masa lalu hanya untuk jadi pembelajaran. Selamat menikmati azab untukmu. Kau akan selamanya kembali ke kamar ini dan menikmati rasa sakitmu. Ha 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 ha.